Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwalil muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khadara fi majlisina hada bi nuril ma'rifah wa ilmil mukasyafah wal basir wal iman wal islam ya fattah ya alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada Bapak Camat Ustaz Saudara Musfi yang sempat hadir.
Yang kami muliakan dan kami takzimi Bapak Camat beserta seluruh rombongan. Yang kami muliakan dan kami takzimi para alim ulama, para tokoh masyarakat, orang tua kita, Bapak Imam, dan seluruh pejabat pemerintah yang sempat hadir, terkhusus kepada Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, dan juga Bapak Babinsa sempat hadir, ya, insyaallah. Seluruh tamu undangan dan seluruh hadirin jamaah maulid yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pakai bahasa Indonesia ya, supaya bisa mengcover semua. Ya, walaupun saya orang Bugis, saya tidak ulang pembahasan tadi malam. Saya hanya lanjutkan. Karena di sini saya lihat banyak jamaah yang dari sana. Jadi pertama, sebenarnya Rasulullah itu ketika dilahirkan itu sudah membawa 7 mukjizat. Jadi kalau mukjizat itu untuk Nabi dan Rasul. Kalau waliullah itu namanya karamah. Tapi kalau orang biasa itu disebut maunah. Kalau orang yang tidak baik tapi punya kelebihan, dibenci oleh Allah tapi diberikan kelebihan, itu namanya istidraj. Jadi beda ya. Kalau Nabi dan Rasul disebut mukjizat, kelebihannya. Kalau waliullah itu disebut karamah, yang di luar akal manusia. Kalau orang alim, orang biasa-biasa itu istilahnya karena mungkin amalannya, ibadahnya bagus, tidak diangkat menjadi wali, disebut maunah, kelebihan. Tapi kalau orang itu dibenci seperti orang yang melakukan pembelajaran ilmu yang tidak diridhoi oleh Allah tapi punya kelebihan, seperti sulap yang kemudian menggunakan jin, itu disebut istidraj. Artinya pemberian yang menyebabkan dia semakin jauh dari Allah. Dikasih tapi tidak diridhoi, itu beda. Nah, Rasulullah ketika dia lahir itu sudah ada 7 mukjizat yang menyertainya. Yang pertama dalam waktu Asyura, itu tali pusananya Rasulullah itu tidak ada. Jadi Nabi itu tidak punya plasenta. Yang semua bayi manusia lahir siapapun pasti ada plasentanya. Karena itu makanan bayi dalam kandungan. Kalau orang tidak ada plasenta, bayinya tidak bisa hidup karena dia makan dari situ. Tapi Rasulullah itu tidak punya. Artinya apa? Di dalam kandungan itu tidak berbentuk bayi, tapi dia adalah nur. Nanti terbukti ketika Rasulullah lahir, itu bukan lahir manusia, tapi yang lahir itu cuma cahaya yang nampak. Makanya ibunya tidak merasakan sakit. Yang lahir itu cahaya, dari cahaya itu baru terbentuk manusia. Dan itulah Muhammad. Dan Rasulullah lahir itu tidak menghadap ke atas, justru dia menghadap ke bawah. Kemudian dia letakkan kedua telapak tangannya di lantai, kemudian mengangkat kepalanya ke langit. Itu tadi dibaca pada saat bersaksi. Dan mengangkat kepalanya ke langit, kemudian dia menuju ke atas. Itu tanda bahwa dia memang diutus untuk umat. Kemudian yang ketiga, Rasulullah lahir, itu api tempat penyembahan masyarakat Majusi itu padam. Padahal api ini tidak pernah padam. Sekeras apapun hujannya itu tidak padam. Angin berhembus sekencang apapun tidak pernah padam. Makanya disebut api kehidupan. Makanya dia sembah itu karena dia tidak pernah mati. Tapi setelah Rasulullah lahir, justru itu mati, padam apinya. Dan padamnya kenapa? Nah, di sini ada ulama yang buka dalam kitab hikmah bahwasanya padamnya api itu karena lahirnya Rasulullah itu ada 4 suara di pojok Ka'bah.
Nah, ini ilmunya nanti kita bisa ambil. Di sini intinya ini. Jadi Rasulullah lahir itu ada suara yang keluar dari sudut-sudut Ka'bah, tapi tidak ada yang membaca, tidak ada orangnya, cuma suara yang terdengar keluar. Inilah yang disebut orang dulu, ulama dulu mengatakan sampai ayat si jajangan nada bita. Artinya carilah ayat yang lahir bersama Rasulullah. Karena yang bunyi suara itu adalah ayat. Dan itu dihafal orang Arab waktu itu, dan itu bikin kaget. Karena ada syair digantung di Ka'bah itu, ternyata terdengar kalimat itu. Inilah yang dipakai ulama dulu ketika mendirikan rumah. Jadi aku mau patah boleh atau pindah rumah baru. Nah, ini untuk imam dan petugas syara ini punya tugas ini. Kalau pindah rumah baru biasanya kan orang azan di empat sudut kan. Kalau di sini tidak tahu saya. Masih azan ya. Azan di empat sudut itu, empat pojok rumah ya, azan. Nah, itu azan, itu hanya mengelabui supaya orang tidak tanyakan apa yang dibaca, kan begitu. Sebenarnya azannya bukan itu yang pokok, itu azannya hanya kedua, yang pokok itu ayatnya. Makanya itu mengikuti arah tawaf. Jadi misalnya gimana tangga naiknya, pas tangga naik langsung ke arah sebelah kanan, baru putar ke kiri ini kan begini. Karena itu putaran tawaf berlawanan dengan arah jarum jam. Makanya langsung naik ke sudut, langsung baca. Di pojok pertama itu bunyinya begini. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Di pojok kedua, wa qul ja'al haqqu wa sahaqal batil innal batila kana zahuqa. Di pojok ketiga, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Di pojok keempat, ya ayyuhar rasul balligh anni ma unzila ilaik. Itu yang empat sudut. Kenapa itu yang suara keluar di pojok Ka'bah? Itu semua menunjuk ke Rasulullah. Kenapa dibaca di pojok rumah? Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Kalau kita baca pas di pojok rumah itu, jin tidak akan tinggal di rumah itu. Kemudian yang kedua, wa qul ja'al haqqu wa sahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kalau ada pencuri naik ke rumah itu, dia tidak kayak jalan pulang. Itu yang makanya ulama dulu itu ajarkan betul itu, tapi disembunyikan Pak. Sampai sekarang tidak orang buka. Di pojok ketiga ada jago. Itu supaya orang yang tinggal di dalam rumah itu tidak kena santet. Kemudian di pojok keempat, ya Rasul, supaya rumah itu tidak panas ditempati, dia sejuk. Karena ada rumah itu panas sekali di dalam. Kita sudah pasang kipas angin, itu masih panas. Baca itu. Nah, empat sudut inilah, empat ayat sebenarnya 5 karena kata itu 2 ayat. 5 ayat inilah yang disebut ayat yang lahir bersama Rasulullah. Kalau empat-empatnya dibaca, kalau rumah itu orang mau bakar, Pak, itu tidak terbakar. Makanya dia Halil Bangkalan Madura itu mendirikan pesantren, itu 4 kali dibakar sama Belanda tidak bisa terbakar. Itu karena membaca ayat ini. Nah, sudah apa? Belum. Parah juga. Itu kunci. Dan ayat ini ayat pilihan karena memiliki berbagai macam hikmah. Jadi bukan tafsirnya yang kita bahas, kalau tafsirnya lain. Itu hikmahnya karena ayat ini memiliki penjaga yang disebut dengan khadam. Khadam itu adalah malaikat setiap lafaz. Jadi kita harus tahu, makanya membaca ayat-ayat Quran itu orang bisa memiliki kekuatan lain. Ketika membaca ayat-ayat yang dipotong-potong, itu kan mengaktifkan alam tubuh. Sebenarnya tubuh ini kan sama dia di alam, Pak. Di bumi ini ada sungai. Di dalam tubuh kita itu ada sungai, itu aliran darah. Di dalam diri kita itu ada tanah yang bisa tumbuh. Makanya jenggot itu, rambut itu tumbuh di diri kita, kuku itu tumbuh, semuanya dia itu hidup dalam diri kita. Itu sama dengan alam. Di dalam kita ini ada lautan,
ada air. Dan ada alam yang tidak bisa dimasuki orang. Itu sama dengan tempat di bumi. Makanya sebenarnya tubuh kita dengan alam itu kalau disatukan, itu bisa mengaktifkan itu. Tapi saya tidak bongkar ini. Inilah yang dikuasai oleh para wali sehingga dia bisa berada di satu tempat dalam waktu sekejap. Itu kalau orang bongkar rahasianya itu luar biasa. Sekarang kan sudah bisa, Pak. Bapak Ibu sudah bisa berada di Makkah dalam waktu yang sama, cuma video call. Tahu? Iya. Kita anggap biasa karena kita sudah jalani, tapi ulama kalau video call itu justru itu terbongkar rahasianya sebenarnya. Orang video call itu kan tidak punya kabel. Tidak punya kabel, hanya layar. Dan HP itu apa isinya? Itu kan besi, timah. Tapi kenapa bisa ada suara dan ada gambar dan itu berada di Mekah? Hanya dalam waktu sepersekian detik. Ini yang orang tidak tahu. Ini yang setiap hari kadang kita video call tapi tidak bisa tahu dari mana jalurnya bisa ke sana. Ini kan nur Al-Quran, Pak. Kalau orang buka itu bisa terbongkar, itu mukjizat ini. Tapi saya tidak buka ke situ karena di situ ada alamnya. Ini dimensinya itu ada. Ini kalau orang pelajari ke situ dapat itu. Makanya orang-orang Yahudi Nasrani ketika dia sudah jadi profesor, dia sudah masuk Islam. itu kuncinya. Jadi ini rahasianya sebenarnya agama yang terbongkar itu, Pak. Sama dengan mukjizatnya Rasulullah ketika dia meletakkan tangannya begini, itu ketika sahabat kehabisan air minum kan, dia kasih begini tangannya, dan keluarlah air di sela-sela jari jemari Rasulullah. Sekarang kan sudah terbongkar, mukjizat itu sudah terbongkar. Coba kalau kita ke bandara, di bandara saja itu, di bandara itu di WC, di tempat cuci tangan, di wastafel itu, kita sudah tidak putar keran kan? Hanya makasih begini tangan, itu sudah lari airnya karena dia pakai sensor. Sensor ini apa, Pak? Itu adalah satu jenis cahaya yang direkayasa dari gelombang magnetik. Ini kalau orang bongkar, itu bisa, Pak. Makanya ulama dulu itu bisa mengisi gelas tanpa mengisi air. Artinya dia hanya meletakkan tangannya, bisa ada airnya. Itu karena pakai itu. Tapi itu mengaktifkan diri dengan alam. Makanya kalau berzikir, tarik semua alam, kemudian zikir bersama. Inilah yang dipakai. Kenapa tarikan zikir itu? La ilaha illallah. Nah, itu makanya dia ikuti gerakan La ilaha illallah. Itu karena mengaktifkan alam. Ini kalau zikir tarekat. Cuma ada juga yang cuma goyang-goyang La ilaha illallah. Itu kalau saya tidak tahu. Ini yang aktifkan zikir. Makanya jangan zikir saja, Pak. Itu ada sanatnya. Zikir itu harus diambil dari ulama yang tembus. Di sini ada beberapa. Ada beberapa ulama kita yang tasawuf di sini, yang orang-orang tua kita yang hadir. Cuma dia menyembunyikan diri, tidak mau buka. Ada beberapa orang yang punya sanad ilmu ini langsung. Di makanya ulama kita dari dulu begitu, dan itu ambil, Pak. Kemudian Rasulullah, saya kembali, tidak usah bahas ilmiahnya ya, nanti stres itu. Rasulullah kita ambil yang simpelnya. Ketika dia lahir, yang ketiga itu sudah terhitam. Nabi itu tidak ada yang menghitam, karena Nabi terhitam otomatis. Kenapa? Karena Allah ingin menjaga supaya tidak ada orang yang bisa menyentuh, mohon maaf, yang dimiliki Rasulullah. Tidak mau. Makanya dia dijaga betul. Makanya salah satu sahabat yang punya gelar karamallahu wajhah, siapa orangnya? Siapa? Sayyidina Ali. Kenapa disebut karamallahu wajhah? Karena selama hidupnya dia tidak pernah melihat kemaluannya sekalipun. Makanya wajahnya dikeramatkan. Kita bukan punya kita mau dilihat, punya orang saja mau dilihat. Bagaimana bisa keramat, Pak? ini itu.
Makanya kan sama Nabi ini punya gelar kok, Abu Bakar As-Siddiq, karena membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Dia mengatakan kalau Rasulullah yang bilang biar lebih dari itu saya percaya. Hanya disebut Abu Bakar As-Siddiq. Umar itu disebut Al-Faruq dari kata Furqan. Makanya Rasulullah mengatakan seandainya ada Nabi yang diutus setelahku, maka Allah akan mengutus Umar. Karena sahabatku yang paling tahu hukum itu Umar. Makanya ketika Rasulullah duduk di dalam rumahnya, kemudian datang sahabat Nabi Abu Bakar Umar, itu betisnya Nabi kelihatan sampai yang lutut. Tapi ketika masuk Umar, Nabi tidak hiraukan. Tapi ketika masuk Sayyidina Utsman, itu Nabi tutup. Kenapa ada dua sahabat Nabi tidak hiraukan? Dia tetap membuka bahwa kulitnya bisa dia lihat. Tapi kenapa dua sahabat yang masuk itu Nabi tutup? Itu dalam syariat mengatakan bahwa Utsman itu sangat pemalu. Itu kalau dalam syariat. Tapi kalau kita ngaji hakikat itu beda. Itu pesan Rasulullah bahwa yang bisa melihat kulitku setiap hari itu cuma dua orang ini. Makanya makamnya itu dekat dengan makam Rasulullah. Dua sahabat makamnya tidak dekat Nabi. Tuh intinya. Jadi kalau kita ngaji hakikat itu. Kemudian jadi Nabi itu sudah terhitam, kemudian tali pusarnya tidak ada, kemudian Nabi lahir itu sudah bercelak otomatis. Makanya Nabi itu, orang tua kita dulu itu kan ada pakai istilah itu. Anak bayi kalau baru lahir itu dua yang dia lakukan. Itu rutin selama 40. Setiap malam Jumat dia bakar kemiri. Bakar kemiri itu sampai hangus. Kemudian itu diiris. Isinya kemiri itu dijadikan sebagai celak untuk anak supaya bisa tercelak otomatis. Istilahnya tidak hilang lagi itu bekas celaknya. Yang kedua, setiap hari Jumat dia cukur rambutnya anaknya selama hari Rabu, bukan hari Jumat ya, hari Rabu. Setiap hari Rabu dia cukur rambutnya supaya anaknya bisa menjadi ahli fikih. Tadi kalau ada anak kita mau kalau dia pintar hukum, tahu agama, cukur setiap hari Rabu selama 40 Rabu. Itu ada di kitab itu. Itu di kitab hikmah, bukan kitab fikih, kitab hikmah. Tapi kalau sudah jadi bapak begini tidak bisa. Makanya di pondok pesantren itu masih ada yang memperlakukan itu. Setiap santri yang masuk selama 40 Rabu itu dicukur terus, digundul terus. Nanti selesai itu baru dibiarkan. Nanti dia cukur sendiri rambutnya. Itu karena ada di dalam kitab bahwa orang yang bercukur setiap hari Rabu selama 40 Rabu itu bisa menjadi ahli fikih, ahli hukum. Ya. Itu di kitab-kitab hikmah. Di sini ada yang pernah lakukan? Tidak ada. Tidak apa-apa. Kemudian Rasulullah, api di benua Paris padam, sungai tempat orang menyembah melakukan kemusyrikan itu juga airnya surut. Sama air kita di sini tadi. Lalu turun airnya, tidak tahu kemana, padahal tidak kemarau. Datang hujan itu tidak bisa naik. Itu pesan bahwa air ini turun supaya orang tidak mendorong, bahwa datanglah orang yang akan menghapuskan kemusyrikan ini. Makanya Rasulullah itu sebenarnya sudah lahir dengan berbagai macam mukjizat. Jadi kami metode itu hal-hal tertentu Allah datangkan ketika Rasulullah lahir. Kemudian seluruh tanaman itu berbunga menjemput Rasulullah. Nah, ini. Jadi tanaman berbunga, kemudian hujan itu pun turun menyertai Rasulullah. Tapi setelah Rasulullah wafat, itu juga hujan menyertai Nabi. Ada yang mengatakan hari Rabu, kan hari Kamis. Kan Nabi wafat hari Senin, dimakamkan hari Rabu. Jadi jasadnya Nabi itu kan bermalam. Senin, Selasa, Rabu itu 3 malam. Nanti dari Rabu baru dimakamkan. Karena di rapat dulu mencari pengganti.
3 malam jasadnya Rasulullah itu tidak apa-apa, tidak bau, seperti orang tidur saja. Kenapa? Itu pesan untuk kita bahwa di situ kau bisa mengambil apa amalannya supaya jasad itu tidak terjaga. Di sinilah ulama tarekat masuk membahas itu. Dari saya tidak mau bongkar itu, Pak, karena mulai dari istinja ada di situ. Bagian mana yang dibersihkan sehingga jasad tidak keras, bagian mana dibersihkan sehingga jasad tidak bau, itu ada semua. Itu di tarekat itu. Makanya kalau ada tarekat di sini yang penting yang tetap sholat dan menjaga syariat. Kalau ada tarekat tidak sholat dalam ini sudah ada pintu masuk surga, jangan lagi ke situ, Pak. Itu bahaya. Iya. Karena ada tarekat seperti itu. Kemudian saya berusaha ambil semaksimal mungkin supaya bisa 1 jam. Ya, jadi kita sepakat 1 jam ya. Iya, jangan terlalu lama. Ini sudah hampir 20 menit. Iya. Kemudian Rasulullah itu lahir. Sebenarnya di situ ada pelajaran untuk kita, Bapak Ibu sekalian. Ketika Allah mengutus Rasulullah, itu orang yang dia tempati kan masih dalam kandungan, bapaknya sudah meninggal. Lahir, beberapa bulan kemudian ibunya meninggal. Dia pindahlah ke neneknya juga meninggal. Kenapa semua yang ditempati Rasulullah itu meninggal? Karena Allah tidak menginginkan neneknya yang mendidik. Karena pendidikan nenek itu jarang bagus, Pak. Biasa nakal itu kalau nenek yang mendidik cucunya. Ya, saya tidak tahu kalau di kulit kijang ini, saya tidak tahu. Cuma biasa kalau di sana-sana itu, yang di luar kampung sini, di luarnya, jauh-jauh di sana. Kalau nenek mendidik, rata-rata cucunya itu manja dan nakal. Ya. Karena pendidikan nenek itu jarang benar. Cucunya minta uang 10.000, dia kasih 20.000. Iya. Dan dia biarkan cucunya manja, minta ini manja. Padahal pendidikan anak itu mestinya dididik dia mandiri. Makanya Nabi mengatakan, ajari anakmu berenang. Padahal Nabi tinggal di gurun pasir. Berenang itu pesan, berenang itu secara simbolis, berenang itu Pak berusaha sendiri baru sampai ke tepian. Apa bantuan orang, itu berenang namanya. Dalam hidup ini ajari anakmu bekerja sendiri. Jangan bilang ada sepupumu camat di situ bisa gitu. Oh jangan. Biarkan dia memilih. Siapkan saja apa yang dia butuhkan, baru kasih tahu. Carilah mana yang kau cocok dan jangan lepas dari jalur agama. Itu aja. Dia mau masuk ekonomi silahkan. Semua itu jalur agama. Masuk matematika itu silahkan. Karena semua ilmu itu berkaitan dengan agama. Bahasa Inggris pun berkaitan dengan agama, Pak. Cuma kadang tidak yang melepaskan. Kedokteran itu agama. Siapa yang menemukan ahli bedah pertama? Itu Ibnu Sina. Ibnu Sina itu orang Islam. Orang Barat menyebutnya Avicenna. Kan gitu. Oh itu luar biasa, Pak. Kalau orang tahu itu ilmu kedokteran, matematika. Makanya matematika itu yang menemukan angka 0 itu kan orang Islam. Itu hebatnya. Jadi kadang-kadang kita itu tidak tahu bahwa ternyata umat Islam ini hebat. Tapi sekarang dia nanti dibilangi ilmu agama kalau belajar PAI, gelarnya SAG, sarjana alam gaib. Begitu. Iya, karena yang dia urus semua gaib toh. Makanya SAG itu kan semua urus neraka kan gaib itu, Pak. Surga itu kan gaib. Pahala itu kan gaib. Makanya SAG itu sarjana alam gaib. Karena jurusan itu kan mengurus-urus itu. Orang meninggal, orang sakit, itu kan tidak ada kelihatan. Penyakit itu tidak kelihatan. Nah, makanya ulama kita dari dulu itu mengatakan semua ilmu itu. Makanya jangan paksakan anak harus masuk ke sini, tidak. Biarkan dia mencari di mana dia pas. Itu kuncinya. Padahal kalau kita harus masuk ini, harus miskin, enggak. Sama dengan pengurus masjid, Pak. Jangan ambil semua SAG, ambil insinyur, ambil ahli ekonomi, ambil kedokteran, masukkan jadi pengurus.
Nanti kalau ada pengurus, ada jamaah sakit, tinggal bertanya ke pengurusnya ini, karena ada dokter. Kan begitu. Kemudian ke insinyur, nah kalau mau dibangun langsung dia yang gambar. Oh ini sekian anggaran yang dipakai, begini caranya dikerja. Jangan SAG semua. Kan begitu. Tapi tidak begitu di sini deh. Iya. Nabi bilang, makanya itu majelis ulama itu sangat depan. Majelis ulama itu bukan majelis ulama, itu majelis utama. Karena penjara semua di dalam. Mestinya ada dokter. Nanti kalau jamaah sakit, nanti bertanya. Pengurusnya kan ada dokter. Itu penting itu Pak. Jadi masjid ini luar biasa. Kalau ada yang mau dibangun, ada insinyur. Ini begitu. Bahkan kasih masuk insinyur ke listrikan. Kenapa? Kalau macet listriknya ada yang kerja. Begitu. Kalau SAG mau nyalakan lampu tidak bisa itu. Palingan dia kalau sudah titis begini tidak menyala, tidak tapi kau sendiri mungkin. Tapi kalau ahli listrik langsung tahu palingan di sini sudah. Makanya masukkan itu Pak. Kadang-kadang yang ngurus masjid ini semua ustaz. Iya. Tapi memang kayaknya ustaz itu pekerjaannya semua. Orang sakit dipanggil, orang sekarat dipanggil. Iya. Bahkan orang mati itu dia ajar. Ustaz itu Pak Imam itu pekerjaannya Pak biar orang mati dia ajar. Orang-orang kalau meninggal dibacakan talqin kan itu diajar toh. Bisa aja amalakani kalau datang dua malaikat bertanya imamu katakan Al-Qur'anu imami. Itu kan orang mati yang diajar. Dosen di Makassar Pak, ada orang hidup gajinya itu 4 juta per bulan sampai 10 juta. Pak Imam ada orang mati gajinya 20 ribu. Ini saya tidak menyinggung ya. Iya, makanya imam itu harus dihargai betul. Nah sebabnya itu imamnya jama-jama mati. Iya, jama-jama mati, doa mati pindah pengkatolan. Itu imam itu susah Pak, susah mencari pengganti. Nah, makanya kita harus membuat generasi imam-imam muda. Ya, cuma kalau imam itu saya ngaji tasawuf imam itu di beberapa tempat, sama guru tak seno, disebut pakai masuk silahkan. Saya ngaji tasawuf imam itu, ini saya kasih tahu untuk imam. Makanya saya tuh nggak mau jadi imam. Kalau disuruh imam lebih baik pulang ke rumah sholat. Iya, hanya itu kalau disuruh saya nggak mau. Kalau imam itu masuk jangan lewat pintu makmum sini, jangan lewat situ. Apalagi kalau pintu perempuan, kadang-kadang imam itu lewat pintu perempuan dari belakang. Jangan, imam itu lewat pintu samping masuk ke sini, atau dari sana masuk ke sini. Jangan lewat pintu makmum, supaya hafalannya kuat dan tidak mudah salah bacaannya. Kalau tinggi makmum kehusyuannya, pasti imam tidak bisa melanjutkan bacaan karena dia dikalahkan. Tapi kalau dia lewat jalur khusus, itu tidak terpengaruh. Bagaimanapun hebatnya makmum di belakang, dia tidak terpengaruh. Makanya Imam Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu punya jalur khusus. Kenapa? Karena di situ banyak penghafal Quran. Para alim-alim ulama banyak datang, para wali banyak datang. Tapi imamnya tidak terpengaruh bacanya karena itu. Karena dia punya jalur khusus. Sama dengan listrik Pak. Kalau balonnya yang kita pasang 1000 watt, sedangkan pembatas cuma 900, kalau balon menyala pasti pembatasnya turun. Tapi kalau imamnya lewat samping punya jalur khusus, biar berapa watt di belakang tidak akan pengaruh imam karena dia punya kabel sendiri. Kan begitu sebenarnya. Ini ya. Imamnya sih. Yang kedua, ini saya tidak bahas semua. Nanti kalau saya bahas tidak ada yang mau berdiri di depan. Yang kedua, imam itu jangan sholat sunnah di dalam masjid. Bantang itu. Imam itu sholat sunnah di rumahnya. Mana rumahnya imam? Bukan rumah yang dia tempati tidur, tapi ini rumahnya Rasulullah. Karena rumahnya Nabi itu di samping masjid dipakai tembus dengan mihrab. Makanya yang kenapa masjid dibangun ada kotak di sini bangunan satu kamar, itu karena rumahnya Rasulullah selalu diikutkan setiap membangun masjid. Cuma kesalahannya kita karena yang disimpan di situ amplak.
Begitu. Padahal itu rumahnya imam. Kalau imam dari rumahnya langsung masuk ke situ, sholat sunnah, letakkan sajadah di situ yang tidak bergerak. Kalau bisa dikasih penahan supaya dia tidak bergerak. Kasih 2 lapis memang itu mihrab. Itu kan ada dalil. Fataqabbala rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kafalaha Zakaria. Kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah. Inna Allaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fanadatul malaikatu wa qaimun yusalli fil mihrab anna Allaha yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Kalau ada yang hafal Quran pasti tahu. Kenapa? Karena itu tempat itu dikasih 2 lapis. Makanya sajadah imam itu juga 2 lapis, Pak. Ada ampela di bawahnya, ada sajadah di atasnya. Karena yang di bawah itu disebut mihrab. Itu tidak boleh bergerak. Kalau itu bergerak terus, makanya diakali, keramiknya dirubah warnanya. Makanya masjid-masjid lama dulu itu keramik tempat sajadah imam itu beda warnanya, Pak. Kadang warna coklat, kadang warna hitam. Cuma masjid sekarang sama-sama warnanya, karena yang bangun masjid insinyur, bukan ulama. Begitu. Kalau ulama itu tahu bahwa mihrab tidak boleh bergerak, makanya dia tidak anukan, keramiknya harus beda warnanya. Nah, sekarang dilapisilah, kasih 2 lapis, 1 amplak, 1 sajadah, dan itu tinggal di dalam. Sholat sunnah di situ. Nanti kamat orang baru masuk ke masjid. Selesai doa bersama, kembali masuk ke situ sholat sunnah. 3 tahun paling lama. Ada yang 1 tahun, ada yang 1 tahun setengah. Dia lakukan terus menerus 5 waktu, maka orang itu bisa berjumpa langsung dengan Rasulullah. Itu kunci. Ini yang orang tidak tahu. Itu pintu kasar terbuka. Makanya imam-imam khusus itu dia bisa tahu. Saya bongkar sebenarnya ilmu ini tidak dibuka orang terus terang. Karena ini ilmu rahasia. Ini mahal. Kita belajar tasawuf 5 tahun untuk kalau dikasih. Tapi saya mengatakan kalau saya tidak buka ilmu seperti ini, siapa yang mau? Tidak mau datang belajar karena malas. Jarang orang kan, makanya saya tuh sering diprotes. Ada beberapa ulama tasawuf itu sering protes saya, jangan buka yang begitu-begitu. Saya bilang enggak. Kalau saya sembunyikan, saya khawatirkan ilmu ini hilang. Ini warisan ulama kita dari dulu. Tapi ini kadang tidak diperhatikan. Makanya itu kalau saya ceramah, Pak, minta duduk. Saya tidak kalau sebenarnya dulu senang sekali berdiri. Sampai sekarang kalau ceramah berdiri enak. Daripada duduk begini agak terkunci kita. Kalau berdiri itu bisa menghadap ke sini bisa. Tapi kenapa? Saya tuh dikasih tahu. Kalau mau ambil ilmu berkah, usahakan penceramahnya duduk, jangan berdiri. Kenapa? Karena kau tuh penceramah itu lurus dengan kepala. Benar. Makanya pengajian di pondok-pondok pesantren itu gurunya duduk di atas bangku-bangku kecil supaya kalbunya lurus dengan kepala santrinya. Itu beda. Resonansi kalbu itu harus lurus. Makanya saya tuh sebenarnya tidak senang juga duduk, tapi guru tak bilang kalau mau sampaikan ilmu tasawuf seperti itu jangan berdiri, harus duduk. Karena itu ilmu harus memang diambil dalam keadaan duduk dan juga disalahkan dalam keadaan duduk. Makanya saya harus duduk. Kalau berdiri ya bisa, tapi palingnya saya bahas ilmu fikih aja itu. Nah, saya tidak bongkar kalau berdiri. Itu makanya saya mohon maaf. Kalau panitia protes, ya bisa saya berdiri, tapi dengan syarat itu aja ilmu fikih aja saya bahas. Itu begitu. Makanya saya diri dulu. Kemudian yang ketiga, ini kan 4 saya janjikan, toh. Ini baru 2. Yang ketiga, imam itu kalau di tempat di mihrabnya jangan bicara dunia, Pak. Oh jangan. Padahal kalau ada imam di situ kan main HP, main Facebook. Padahal itu di mihrabnya. Dan yang tembus doanya sampai ke aras itu posisinya, bukan orangnya, Pak. Kan
fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Jadi itu kan begini, Nabi Zakaria itu kan punya istri yang tidak bisa melahirkan karena sudah menopause. Tahu menopause? Berhenti haid. Menurut kedokteran tidak mungkin hamil karena sudah berhenti haid. Masa subuhnya sudah lewat. Nabi Zakaria itu rambutnya sudah ubanan, sudah tua, matanya ramah, tidak ada anaknya. Makanya dia mengambil anak perempuan kemanakannya yang namanya Maryam. Itu ibunya Nabi Isa nanti itu. Maryam ibunya Nabi Isa. Jadi Maryam itu dipelihara oleh Nabi Zakaria karena dia tidak punya anak. Makanya kalau ada orang di sini tidak ada anaknya, pelihara orang. Ada apa begitu? Itu contoh dari Nabi. Makanya dia pelihara masih anak perempuan muda, anak belum gadis. Itu 8-9 tahunan dia ambil umurnya itu. Dia di rumahnya dia bikinkan kamar bilik. Kan bilik itu namanya kamar. Kamarnya kemudian dia kunci dari luar. Dia bikinkan di dalam kamarnya tempat sholat itu 2 anak tangga. Dari situ nih kenapa mihrab itu 2 lapis. Itu dasarnya di situ. 2 anak tangga itu naik ke situ. Makanya kalau bikin mihrab di rumah agak tinggi sedikit. 2 anak tangga itu di situ dia sholat. Maryam di situ sholat terus. Jadi Maryam itu sudah sholat di dalam mihrab itu dia sholat bolak-balik. Tapi tidak bisa keluar dari kamar karena kamarnya dikunci dari luar. Yang pegang kunci Nabi Zakaria. Nanti dia buka kalau memberikan makanan kepada makan-makannya. Tapi anehnya 2 tahun lebih Maryam tinggal di rumahnya Nabi Zakaria dalam dirinya. Itu mulai aneh. Kenapa setiap Nabi Zakaria masuk ke dalam kamarnya itu di tempat sholat itu dia melihat makanan. Kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah rizqa. Itu ayatnya. Jadi setiap Nabi Zakaria masuk ke dalam tempatnya Maryam itu melihat ada makanan di situ. Dan anehnya lagi makanan musim panas di musim dingin. Ada durian tapi bukan musim durian. Makanya kan kaget. Pintu saya kunci, kuncinya saya pegang, jendela tidak ada yang terbuka. Kok ada makanan di sini? Siapa kasih masuk? Makanya kan dia bertanya dalam ayat itu, Anda laki haza, dari mana ini? Dia tanya Maryam, Anda laki haza, dari mana ini? Apa jawabannya Maryam? Wa min indillah. Ini makanan langsung dari Allah dan turun ke sini. Oh, jadi Zakaria itu kan tidak percaya. Wah, ini bukan Nabi, masa dikasih makanan dari Allah? Langsung dia bertanya, Anda laki haza? Maryam kembali menjawab, wa bikin lillah. Nanti Maryam mengatakan, innallaha yarzuqu man yasha bi ghairi hisab. Kalau Allah ingin memberikan rezeki itu tanpa melalui perantara. Kaget Nabi Zakaria bahwa ini ternyata ini langsung. Makanya dia mengatakan berarti bukan doanya yang mustajabah, tapi tempatnya yang istimewa. Karena kok makanannya ada di sini. Makanya dia kasih tahu kemenangannya, keluar dari situ. Kau keluar dulu, saya mau ke situ sholat. Karena dia tidak punya keturunan. Datanglah di situ, berarti doa di situ mustajabah. Maka datanglah ke situ dia. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Maka datanglah di situ Nabi Zakaria berdoa. Wa huwa qa'imun yusolli. Ini kan ayatnya. Wa huwa qa'imun yusolli. Sementara berdiri dia sholat, kemudian dia meminta kepada Allah, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikan aku anak. Diminta anak, padahal istrinya sudah menopause. Karena dia sholat di dalam mihrab yang tempat mustajabah, maka turunlah malaikat. Fanadatsul malaikatu wa huwa qa'imun yusolli. Malaikat turun sementara Nabi Zakaria masih berdiri dalam sholatnya. Apa dia bilang malaikat? Allaha yubassiruka bi Yahya. Allah akan memberikan kau anak laki-laki yang bernama Yahya. Itu langsung dijawab. Karena dia minta di dalam mihrab. Ini rahasianya. Guru
Gurunda Kiai Abdul Rahman Ambodali almarhum Al-Ghafurlah. Di sini ada santrinya. Itu pendiri Darul Dakwah Wal Irsyad. Ada DDI di sini. Ada Darul Dakwah Wal Irsyad. Itu kamarnya terbagi dua. Setengah dia tempat di sholat, setengah dia tempat di tidur. Yang itu di dalam kamar itu, setengahnya itu di situ ada sajadahnya. Dan disitulah dia kalau mau sholat, disitulah dia tafakur, disitulah dia iktikaf. Apa yang terjadi? Ketika ada santri Guru tak mau pulang kampung dan tidak ada transportnya, itu pasti ke Guru tak minta. Begitu, Pak Kiai, saya ini mau pulang kampung tapi tidak ada uang. Apa kata Guru tak? Masuk mapona di situ dibawa sajadahku melihat. Jadi setiap santri masuk itu memasukkan tangannya di lapisan sajadah itu selalu dapat uang. Dan santri kan begitu, kalau dapat uang pasti kembali melapor ke tamannya, dikasih uang sama guru kita. Datang lagi tuh, dan itu tidak pernah habis. Setiap orang masuk pasti dia dapat. Dari mana itu? Uang ini karena dia membuatkan tempat. Ini makanya Bapak Ibu sekalian, di dalam rumah itu, di kamar hendaknya kita bikin itu, tapi jangan buat untuk dapat uang. Jangan. Buat itu kemudian tutup, bisa ditutup dengan kayu tirai, bisa dengan triplex, tapi luasnya itu hanya seluas lubang kuburan. Itu hanya satu sajadah, tidak ditempati sholat berjamaah, hanya sholat sendiri. Bukan musola, Pak, mihrab namanya. Makanya di dalam masjid itu, ini di depan disebut mihrab, bukan masjid. Buat 2 lapis itu baru usahakan tidak bergerak. Makanya ulama kita di Aceh itu banyak menggunakan kain kapan di bawahnya. Lapisan bawahnya itu kain kapan. Nanti kalau meninggal, ambil kain kapan itu dijadikan pembungkus. Karena jasadnya orang itu akan utuh. Ini rahasianya ulama kita ini, Pak. Saya bongkar itu supaya kita tahu betul. Nah, Gurunda itu 2 lapis dia tinggal di situ, jadi dia sholat di situ. Makanya Allah bisa memberi rezeki dari jalur itu. Kayak Imam Subaid kan juga begitu. Di mihrabnya itu disebut seperti itu. Kenapa, Pak? Itu sama dengan Maryam, itu ayat. Kita ini punya kesalahan. Kalau mau sholat tidak ada tempat jelas. Kadang di samping lari, ada orang di kamar, kita ada kursi, ada orang di kursi masuk di kamar, 1000 orang di kamar, lari ke dekat kulkas, tidak ada tempat sholat. Padahal WC kita bangun begitu indah, hanya tempat buang kotoran, tapi tempat berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin. Bagaimana sholatnya bisa khusyuk, bagaimana doanya bisa mustajabah, dan tidak ada tempat khusus dia gunakan untuk berdua-duaan dengan Allah. Itulah yang dibuat di rumah yang disebut mihrab. Nabi Zakaria melakukan itu, masuk di situ berdoa langsung diganti anak laki-laki. Wanita yang menopause itu bisa haid kembali hanya karena berdoa di dalam mihrab. Orang yang tidak punya rezeki bisa diberikan oleh Allah langsung dengan melalui mihrab itu, karena jalur rezeki itu bisa melalui jalur mihrab. Karena itu sudah ayat yang sampaikan, Pak. Ini bukan hadis, hadis mesti disuruh perdebatkan. Kalau ayat tidak mungkin. Inilah kesalahan kita, WC-nya puluhan juta, mihrabnya tidak ada. Ini saya kasih tahu. Kenapa banyak ulama doanya mustajabah kalau kita datang ke rumah? Kadang masuk sebentar, kemudian keluar mengatakan bismillah jalan. Sudah, itu karena dimintanya di mihrab. Oh, tapi mihrab itu ada syaratnya. Nggak boleh masuk kalau tidak ada wudu. Nggak boleh kasih masuk jam tangan dengan handphone. Tidak boleh. Hanya tasbih dengan Al-Quran bisa kita kasih masuk. Dan tidak boleh bicara dunia. Kalau ada orang mengucapkan salam, jangan jawab salam. Keluar dulu baru jawab salam. Jangan bicara dunia di dalam. 3 tahun saja kau tidak bicara dunia, hanya masuk di situ beribadah tafakur, itu sudah tembus, Pak. Orang mau mimpi ketemu Rasulullah, itu jalan pintas di situ. Jalur kasab juga di situ. Saya kasih tahu. Itu rahasianya. Sebenarnya kalau orang pahami ini, Pak, itu sudah terbongkar sama itu. Itu yang kita tidak miliki. Kita kan begitu, oh di rumah itu keber-keber masa pajak. Merutenya lari tamu kamar lain, atau kamar lain, lalu si masuk masa pajak. Dia sadar keber.
Benar biasa tuh masuk aja kacipi biasa. Cari tempat yang sepi betul Allah. Ini jadi masalah. Sudah ada mihrab di rumahnya ya? Tidak ada. Bikin bu. Gampang itu, bikin kain saja penutupnya itu. Itu luasnya seperti lubang kuburan aja. Bisa pakai triples saja. Apa tidak tutup? Tidak dilihat kalau langsung kelihatan. Jangan sembarang orang masuk di situ. Oh, sesuatu yang mustahil kata manusia. Kalau kita masuk di situ itu tidak mustahil. Oh, itu jalur pintas itu. ini ilmunya mihrab itu. Makanya yang berdoa itu di masjid imam. Amal yang di belakangnya. Imam karena imam itu yang tembus tempatnya. Yang keempat, ini yang susah. Ini yang susah. Kan baru 3 itu tadi. Yang keempat, ini yang agak susah. Apa itu? Imam itu jangan tinggalkan masjid 2 waktu sebelum jamaahnya semua pulang. Salat isya dan sholat subuh. Oh, ini yang susah. Biasa ada imam dari dulu lupa 3 waktu. Di kampung saya, bukan di sini. Nah, saya kasih ilmunya nih. Kalau sudah sholat isya, tawassul, selesai berdoa bersama, orang sudah sholat sunnah, kita sholat sunnah, jangan tinggalkan masjid. Biarkan semua orang pulang, kan kita tinggal di dalam, itu tidak terganggu. Nanti kalau kita yakin ini semua orang sudah pulang, kita baca Fatihah 9 kali. Pertama kepada Rasulullah, ila khadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin al-Fatihah. Yang kedua, ila jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassalihin wal malaikatil muqarrabin al-Fatihah. Kemudian yang ketiga, wa khususan ila Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, dan Syekh Ahmad Al-Badawi. Ini 4 ulama wali kutub. Kirimkan Fatihah satu-satu. Kemudian setelah itu kirimkan Fatihah seluruh wali yang ada di muka bumi. Kalau kita tidak kirimkan Fatihah ke seluruh wali, ketemu dengan Rasulullah, ketemu dengan seluruh wali seluruh dunia. Bagaimana caranya? Ada bacaan itu. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu ketemu Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Itu sudah bersilaturahmi dengan seluruh wali yang ada di muka bumi. Makanya bacaan tahiyat itu kalau orang tahu betul Pak, oh luar biasa. Tadi saya tidak bongkar ke situ. Saya bahas ini dulu, tidak bahas kalau tahiyat. Nah, sudah itu kirimkan Fatihah kepada guru Al-Quran kita. Siapa yang mengajari kita Al-Quran? Kirimkan Fatihah kepada bapak dan ibu, kemudian keluarga kita, kemudian kirimkan Fatihah kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi, muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat. Kemudian kirimkan Fatihah kepada ruh yang ada di Lauhul Mahfuz. Baru kirimkan Fatihah diri kita. Setelah itu minta mati. Ya Allah, mudahkan rezekinya orang yang ada di tempat ini. Jauhkan dia dari musibah dan bala, berkahi hidupnya. Berikanlah ketenangan di tempat ini. Kemudian minta, ya Allah, jika engkau takdirkan makmumku atau jamaahku kau ambil, izinkan aku adalah ini. Ini nih imam, kalau ada anak kampung yang mau mati, dia bisa tahu. Malamnya itu sudah melapor. Dia itu biasa bilang, oh Elo di mati ya. Itu dia kenapa? Itu karena minta izin. Itu imam betul itu Pak. Dan isi ragu imam dan lekuk kecil di jalan. Ya, itu enggak. Ini sebenarnya kan ada 3 orang itu, kepala desa atau kepala kampung, yang kedua imam, yang ketiga ustaz. Itu enggak boleh cepat tidur. Kepala desa nanti tidur terakhir. Mati Pak desa itu. Kenapa? Nanti dia mati, kita kan di tarekat begitu Pak. Mursyid tarekat itu menunggu sampai anak-anaknya tertidur tengah, baru dia doakan. Dia supaya terkoneksi. Kepala desa juga begitu. Nanti orang-orang sudah tenang itu, maka dia akan bangun. Kalau bisa kau tidur cepat, sekalian tidur cepat, baru bangun. Kemudian kau doakan di kampung itu supaya diberikan ketenteraman, karena kau diutus sebagai amir di situ. Oh, itu tidak semua orang Pak.
Makanya kepala desa itu berat tugasnya. Seandainya orang tahu Pak, pemilihan gratis itu tidak masuk ya. Sekarang dikasih uang masyarakat suruh memilih karena tidak memilih Pak. Di kampung saya dikasih makan bebek, itu belum berhenti pedis, tapi bukan dicoblos orang yang bisa makan di bebek itu. Tapi di sini tidak pernah jadi menyogok di, tidak ada gitu. Sogok menyogok di sini tidak ada ya, tidak ada. Kalau oh iya, mungkin karena dia bilang tidak berdosa, ya memang. Iya, sogok menyogok itu tidak berdosa Pak. Saya cari-cari hadisnya tidak ada. Kalau ada ustaz mengatakan orang disogok dan menyogok itu berdosa, tidak ada. Yang dalam hadis itu juga mengatakan araksi wal murtasi benar. Orang yang disogok dan menyogok keduanya masuk neraka. Tidak berdosa itu. Cuma masuk neraka. Kenapa di situ? Makanya hadis itu kita harus lihat ujungnya Pak. Ada beberapa itu orang terkecoh di situ. Kadang kita karena semangatnya ceramah mengatakan orang yang disogok dan menyogok itu berdosa, sehingga umat itu mengatakan kalau berdosa kan saya bisa bertobat, kan begitu. Ambil hari ini, malamnya saya sholat taubat selesai. Tapi kenapa disebut neraka? Araksi wal murtasi benar. Orang yang disogok dan menyogok itu keduanya masuk neraka. Kenapa tidak pakai dosa? Karena neraka itu tidak bisa keluar orang kalau tidak dijedukkan ke situ dulu. Taubatmu juga tidak bisa. Makanya dia pakai neraka. Sama begini, orang yang bersedekah di masjid tapi tidak sholat itu ada rumahnya di surga Pak. Karena hadisnya ada, man bana masjidan di dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Ini kita bangun masjid di Okolino, ibangun istana tilaran surga. Hanya Bapak kalau menyumbang di masjid itu pasti ada rumahnya di surga walaupun tidak sholat. Dan tidak sholat pasas, iya tidak sholat tetap pada rumahnya, cuma tidak masuk surga. Iya, kan dibangunkan rumah. Hadis tidak mengatakan dijamin masuk surga, tidak. Orang yang bangun masjid dibangunkan rumah di surga, tidak mengatakan orang yang bangun masjid dijamin masuk surga, tidak. Udah paham? Iya. Di situ itu rumah usaha, tapi tidak bisa masuk kalau tidak salah. Makanya kalau ada orang rajin sholat berjamaah, tapi tidak menyumbang ke masjid, masuk surga tapi tidak ada rumahnya. Masalah juga itu. Cuma dia punya kamar. Udah paham? Iya. Makanya ustaz juga harus menyumbang Pak. Jangan tidak sedekah besar pahalanya, sedekah. Padahal ustaznya tidak pernah sedekah. Ini masalah ini. Oh ini sudah sepikan nih. Saya bilang belum, ini jamnya sudah menunjuk. Oke? Bonus. Begini, kita jangan terlalu lama lah. Yang penting ada yang diambil. Saya kasih tahu begini Pak. Nanti malam soalnya di sidang. Nanti saya akan bahas kenapa Rasulullah itu disebut rahmatan lil alamin, sedangkan Allah disebut Rabbul alamin. Itu kan beda. Ada rahmatan lil alamin, ada Rabbul alamin. Kemudian dalam laqad ja'akum itu dua ayat terakhir Quran surat At-Taubah. Kenapa di situ azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina rauf ar-rahim. Itu dua asma Allah menempel ke Nabi. Ini yang rahasianya itu banyak orang datang itu. Makanya saya bilang kalau bapak ibu yang ada di sini masuk neraka cara kebetulan itu. Saya salah satu penceramah yang selalu menyampaikan jalur masuk surga itu gampang sekali Pak. Kenapa? Rasulullah sudah minta ketika dia di neraka itu, kan itu dalam riwayat itu, dia di neraka kan Nabi menangis itu, melihat semua siksaan di dalam neraka. Siapa Nabi yang pernah ke neraka? Yang pertama Rasulullah, yang kedua Nabi Idris. Nabi Idris itu kan dari neraka, karena dia sudah meninggal, tapi ada di surga sekarang.
Orang yang ada di surga sekarang itu Nabi Idris karena mengalami malaikat. Iya. Karena Nabi Idris bilang, malaikat bagaimana sakitnya kalau kita mati? Malaikat mengatakan, mau sakit? Kalau dicabut gitu sakit. Dia bilang, saya mau rasakan. Dicabut ya. Setelah dicabut, dengan izin Allah, kan malaikat minta. Izin Allah mengatakan karena dia kekasihku. Makanya dia disuruh jemput Rasulullah itu dengan yang kedua. Itu Nabi Idris. Karena dia masih muda, tapi kenapa dia disuruh jemput Nabi? Itu kan istimewa, Pak. Kemudian malaikat cabut atas izin Allah. Sudah dicabut, Nabi Idris mengatakan bahwa saya ke neraka, saya mau lihat neraka. Masuk ke neraka, keliling. Dia bilang, waduh, saya tidak tahan di sini, tidak bisa. Bawa saya ke surga, mau lihat surga. Sekalinya dia lihat surga, tidak mau keluar. Itu kan kita gitu. Makanya dia mengatakan, wah saya sudah tinggal di sini, tidak usah keluar. Saya senang di sini. Mereka mengatakan, tidak bisa. Dia bilang tidak, saya mau keluar. Mereka mengatakan, kalau orang ke sini harus ke neraka dulu. Dia bilang, saya kan dari neraka tadi baru ke sini, tuh selesai. Makanya Nabi yang di surga itu Nabi Idris. Itu umatnya Rasulullah. Makanya Nabi itu ketika dari neraka, itu kan dia sudah melihat siksa neraka begini. Dia sudah tahu semua. Nabi itu meneteskan air mata. Ketika Nabi menangis, itu neraka yang bertanya, bukan penjaganya neraka. Neraka kan makhluk. Dari sinilah ulama kita mengatakan kalau sholat, Pak, jangan takut sama neraka. Kalau sholat, jangan karena kau masuk surga. Surga dan neraka itu kan makhluk, bukan khalik. Neraka dan surga itu bukan Tuhan, toh. Dia kan makhluk, sama dengan gelas dengan air. Kan begitu. Dia makhluk. Allah ciptakan neraka, Allah ciptakan surga. Dia bukan khalik. Nah kita dalam sholat mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di situ bukan di jannah atau di hurin, bukan. Di situ. Makanya ulama mengatakan siapa yang sholat karena mau masuk surga maka itu musyrik. Karena dia menyembah selain Allah. Kan begitu. Itu kalau dalam tasawufnya. Tapi kalau kita pakai fikihnya ya cocok lah. Karena yang buat neraka adalah Allah, buat surga adalah Allah. Kalau kita takut sama saja takut sama Allah. Tapi kalau ilmu tasawuf tidak. Lain surga, lain Allah. Kalau kau takut sholat karena mau masuk surga berarti sholat untuk makhluk bukan untuk khalik. Bukan untuk Allah. Makanya surga dan neraka itu hadiah. Hadiahnya dari mana? Rahmat dan syafaat. Kalau mau dapat surga berarti ambil syafaat atau ambil rahmat. Jadi jangan pusing dalam surga, Pak. Jangan pikirkan surganya. Yang kita cari syafaat dan rahmat. Karena surga kau akan dapatkan gratis. Kan di situ. Yang tidak gratis itu syafaat dengan rahmat. Surga itu gratis, Pak. Karena rahmat dan syafaat dari situ dapat surganya. Kalau kita lompat selalu pikir surga baru tidak pikir syafaat, wah itu parah itu. Kan begitu. Sama orang mau dapat hadiah tapi tidak ikut karena jalan santai, tidak bisa. Kan begitu. Tidak ikut main bola mau dapat piala, tidak bisa. Pikirkan dulu bagaimana bisa menang baru dapat piala. Karena piala itu cuma hadiah. Kan begitu. Surga itu hadiah. Jangan pikirkan surganya. Hanya dikasih tahu keindahannya supaya kau semangat cari syafaat dengan rahmat. Itu kuncinya. Karena kita ini terlalu jauh lompat, Pak. Sama Allah suruh kau bekerja dan berdoa. Nanti saya tentukan yang terakhir. Kita belum bekerja sudah hitung. Allah pusing. Waduh, hambaku, tugasku itu. Ada berapa begitu? Dia pada buka usaha Nabi bilang, "Sikuk matu usaha, usaha matu sikuk awe." Bekerja mau dulu. Karena Allah suruh kita bekerja dan berdoa. Hasilnya saya tentukan. Kita hitung dulu hasilnya baru mau kerja. Malaikat bilang bukan yang urusanmu itu. Urusanmu bekerja dan berdoa. Yang menghitung-hitung itu urusan Allah. Jadi orang banyak pusing, Pak, karena urusannya Allah yang diambil, urusannya tidak selesai. Nah di situ. Sudah paham? Nah, harus dicuci otaknya dulu. Kenapa? Ketika Rasulullah, ini terakhir. Ketika Rasulullah itu di neraka meneteskan air mata, neraka itu kan tanya, "Wahai Rasulullah, kenapa kau bersedih?" Apa kata Nabi? "Saya khawatir dan pasti akan banyak umatku masuk ke sini."
Hebat itu. Nabi itu menangis. Kemudian neraka itu kasihan melihat Rasulullah bersedih. Kemudian Rasul kan bertanya, wahai neraka. Nah, ini memang caranya Rasulullah ini. Makanya pejabat yang hebat itu Pak begitu mengambil kesempatan di saat orang-orang senang itu. Makanya ketika neraka sudah kasihan melihat Nabi karena sayangnya kepada Rasulullah, Rasul bertanya, wahai neraka, adakah yang bisa dibaca umatku sehingga tidak masuk ke sini? Coba, adakah yang bisa dibaca sudah tidak masuk ke sini? Neraka kasih tahu, ya Rasulullah, sampaikan kepada umatku dengan izin Allah, suruh umatku membaca Allahumma ajirni minan nar salah semalam. Aku akan menutup pintu sehingga dia tidak masuk. Itulah sehingga imam kalau sudah sholat